warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Mirani Francisca dari kelas 6A PGSD dengan NIM 85981294. Baiklah teman-teman, di sini saya ditugaskan untuk memperlihatkan dan mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang berada di sekitar alam kita. Baik teman-teman, pada dokumentasi kali ini saya sudah mengamati ciri-ciri makhluk hidup bagian tumbuhan melalui contoh 5 jenis pohon yang sudah sering kita temui. Di sini saya menemukan pohon pisang, pohon mangga, pohon jeruk nipis, pohon belimbing hulu, dan pohon kedondong. Adapun ciri-ciri makhluk hidup pada tumbuhan. Yang pertama adalah bernutrisi. Pada tumbuhan, proses utama adalah fotosintesis. Mengubah cahaya matahari menjadi makanan menggunakan klorofil. Mereka menyerap cahaya dan menghasilkan gula untuk pertumbuhan batang, akar, dan buah. Yang kedua, bernapas. Semua makhluk hidup melakukan pertukaran gas. Tumbuhan mengambil karbon dioksida dan melepaskan oksigen saat fotosintesis, serta bernapas seluler untuk menghasilkan energi. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan atau penambahan ukuran dan perkembangan atau perubahan bentuk dan fungsi. Contohnya, pohon pisang cepat tumbuh dari anakan menjadi pohon dewasa. Pohon mangga butuh waktu lebih lama tetapi menunjukkan perkembangan dari bunga menjadi buah yang matang. Yang keempat, bereproduksi. Makhluk hidup dapat menghasilkan keturunan secara seksual atau aseksual. Dan yang kelima, peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup merespon rangsangan dari lingkungan. Contohnya, daun jeruk nipis mengerut saat terkena angin kencang, dan buah belimbing hulu berubah rasa dan warna saat matang sebagai respon terhadap kondisi internal dan lingkungan. Dan yang terakhir, kita akan mengamati makhluk hidup pada hewan, yaitu sapi, ulat, ayam, kucing, dan rusa. Adapun 5 ciri-ciri makhluk hidup pada hewan. Yang pertama adalah memerlukan makanan dan energi. Makhluk hidup membutuhkan makanan untuk memperoleh energi. Energi ini digunakan untuk bergerak, tumbuh, dan mempertahankan fungsi tubuh. Dan yang kedua adalah bernafas atau respirasi. Semua hewan melakukan pertukaran gas untuk menghasilkan energi seluler. Seperti ayam, kucing, dan rusa yang bernapas melalui paru-paru untuk mendukung aktivitas lari dan pencernaan makanan. Dan ular bernapas melalui spirakel pada tubuhnya. Respirasi memungkinkan oksigen masuk dan karbon dioksida keluar. Dan yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan ukuran dan perubahan bentuk atau fungsi. Seperti ulat mengalami metamorfosis dari telur ke ulat, ke kepompong, lalu ke kupu-kupu. Dan anak ayam menetas dari telur dan berkembang menjadi ayam dewasa. Perubahan ini menunjukkan perkembangan biologis. Yang keempat, reproduksi. Makhluk hidup menghasilkan keturunan secara seksual atau aseksual. Bereproduksi secara seksual melalui perkawinan dan kelahiran atau bertelur. Dan reproduksi memastikan kelangsungan spesies. Yang terakhir, peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup merespon rangsangan dari lingkungan. Seperti kucing merespon suara dan gerakan, ayam berkotek saat melihat makanan, ulat menarik diri saat disentuh. Respon ini membantu mereka bertahan hidup.